Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan khususnya untuk siswa-siswi SMK Islam 1 Durenan. Semoga bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan lancar. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Sobah pada pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 maksudnya, yang merupakan lanjutan dari PKK atau Produk Kreativitas Kewirausahaan dari kelas 10. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang pertama-tama persiapkan buku tulis kalian, kemudian persiapkan buku paket kalian, dan sebelumnya saya sampaikan bahwa materi ini ditunjukkan untuk kelas 12 maksudnya, khususnya kelas 12 TKJ. Dan materi kita kali ini adalah perencanaan produksi massal. Kita beralih pada slide kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menganalisis perencanaan produksi massal, kemudian praktiknya yaitu membuat perencanaan produksi massal. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Buku acuan pembelajaran yang kita gunakan adalah Produk Kreatif dan Kewirausahaan C3 kelas 12, penulis Indaryanto SPDT. Penerbit PT Kuantum Buku Sejahtera. Nah, jadi acuan materi kali ini atau materi kita ke depannya adalah buku ini, dan buku ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan. Pastinya sudah kalian dapatkan ya, silahkan disimak atau kalian buka dulu buku materinya. Pada slide selanjutnya kita dipaparkan bagaimana tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep produksi massal dengan teliti. Nah, kemudian siswa dapat menganalisis perencanaan produksi massal dengan teliti. Kemudian siswa dapat mengetahui tahapan produksi massal. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas pada pengertian produksi massal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produksi itu apa? Produksi itu adalah proses mengubah barang agar mempunyai nilai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian, menurut KBBI juga, massal itu apa? Massal itu melibatkan kehadiran banyak orang. Nah, sehingga kalau disatukan, produksi massal itu adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk banyak orang dalam masyarakat secara luas. Produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk, seperti makanan, minuman, bahan bakar, bahan kimia, peralatan rumah tangga, kerajinan, elektronik, dan lain sebagainya. Tujuan produksi adalah untuk menghasilkan suatu barang, menambah dan meningkatkan nilai guna suatu barang yang sudah ada, serta memperoleh tambahan penghasilan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Nah, hasil suatu produk itulah yang didistribusikan dan dikonsumsi masyarakat secara luas. Di era sekarang ini, peningkatan permintaan suatu barang di kalangan masyarakat meningkat secara periodik, sehingga menuntut para produsen barang harus menyediakan barang dalam jumlah besar. Nah, misalnya saja permintaan kendaraan roda 2. Sekarang ini sudah hampir beberapa masyarakat kita menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 2. Kemudian permintaan roda 4 pun juga meningkat. Apalagi baru-baru ini permintaan sepeda juga meningkat, khususnya di daerah Jawa Timur bagian Trenggalek gitu ya. Nah, kemudian produksi barang dalam jumlah besar tentu harus mempunyai atau melalui perencanaan yang matang dan maksimal. Nah, itu sebabnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam produksi massal. Pada slide selanjutnya, menurut Espartadireja tahun 1987 dalam teori ekonomi, landasan teknis mengenai tahapan-tahapan produksi disebut dengan fungsi produksi. Nah,
Fungsi produksi massal itu adalah produksi barang dapat dilakukan secara besar-besaran. Kemudian biaya produksi menjadi semakin rendah. Dan hasil produksi memiliki standar spesifik seperti model, bentuk, rasa. Ya, jadi spesifikasinya itu sama. Adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan suatu barang membuat para produsen berusaha secepatnya memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dengan melakukan produksi barang secara besar-besaran. Karena barang diproduksi secara besar-besaran, maka akan membuat biaya produksi menjadi semakin murah. Dalam sebuah proses produksi massal, harus ditentukan terlebih dahulu standar spesifikasinya. Standar spesifikasi yang tadi bisa berupa bentuk, bisa berupa model, bisa berupa rasa. Hal ini bisa dilihat bahwa produk yang dihasilkan dalam jumlah besar memiliki ciri khas antara lain model tadi, kemudian bentuk, fungsi, dan rasanya yang tidak akan mengalami perubahan, yakni sama dan tetap. Contohnya adalah jajanan, itu juga tetap. Kemudian dari segi teknologi ada smartphone, itu setiap satu produksi massal dia memproduksi barang yang sama. Kemudian perangkat jaringan, misalkan access point di suatu perusahaan itu misalkan menggunakan produk access point yang sama. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, pada slide digambarkan bentuk sebuah gambar yang berulang. Artinya di sini repetitive proses. Proses produksi massal dalam memproduksi produk-produk tertentu dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian perancangan yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi repetitif itu kan perulangan gitu ya. Jadi proses yang diulang-ulang. Contohnya apa produknya? Contohnya tadi sepeda, mobil, HP, laptop, TV, dan perangkat-perangkat lainnya. Dalam proses produksi massal tidak harus ada negosiasi antara produsen dan calon konsumen. Nah, kan tetapi sebelum proses produksi, sebuah perusahaan atau sebuah dunia usaha harus melakukan survei pasar terlebih dahulu. Nah, mereka akan menilai produk apa yang saat ini dibutuhkan, kemudian berapa perkiraan harganya, membuat standar spesifiknya, kemudian pada akhirnya melakukan proses produksi tersebut. Jika produk yang ditentukan mahal, tentu perusahaan tersebut akan kalah saing dengan perusahaan lain yang mengeluarkan produk sejenis dengan harga yang lebih murah tentunya. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan produksi massal merupakan kegiatan-kegiatan sesingkat mungkin dengan biaya dan dalam jumlah produk yang banyak. Dari sini harusnya sudah paham ya. Jadi dipahami baik-baik sambil buka buku yang tadi dijelaskan sebagai buku acuannya. Silahkan dipahami lagi. Nah, kemudian slide selanjutnya, ciri-ciri produksi massal. Apa saja sih ciri-cirinya? Dunia usaha maupun dunia industri mampu menghasilkan produk dengan biaya rendah dan dalam jumlah yang besar. Kemudian ciri-ciri lainnya mampu menguasai pasar dalam tujuan produksi. Kemudian produk banyak dijual di pasar bebas. Nah, selanjutnya produk hampir terbuat sama dan tidak ada variasi produk. Dan yang selanjutnya persediaan pemenuhan permintaan pasar. Kemudian masa tunggu dalam proses memproduksi tersebut harus terpenuhi. Kemudian menggunakan mesin dalam proses produksinya. Nah, jika terjadi kelebihan produk atau overproduction, maka perusahaan akan mengambil suatu tindakan. Contohnya apa? Contohnya diskon. Kemudian mengadakan kuis berhadiah atau giveaway dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar produk massal yang sudah dibuat itu dapat diserap oleh pasar. Nah, selanjutnya kelebihan produksi massal. Yang pertama adalah efisiensi waktu secara ekonomi, kemudian hemat biaya, kecilnya kesalahan dan keakuratan yang tinggi, mempercepat tingkat produksi, proses berkreasi, keberhasilan dan memproduksi barang. Nah, kelebihan yang pertama, efisiensi waktu itu gimana? Produsen mampu membuat produksi menjadi lebih singkat,
karena pekerjaan tidak perlu melakukan pembuatan produk satu-satu. Karena dalam proses pembuatannya, perusahaan dibantu dengan mesin-mesin yang berjalan secara cepat. Kemudian hemat biaya tadi, karena pembelian jumlah bahan baku yang besar, tentu sebuah perusahaan itu akan mendapatkan diskon dalam pembelian produk bahan bakunya. Kemudian menggunakan mesin sehingga lebih sedikit menggunakan biaya untuk membayar tenaga kerja. Karena tenaga kerjanya sedikit, yang dibayari pun juga semakin sedikit. Dan biaya bisa dipangkas. Kemudian kecilnya kesalahan dan keakuratan tinggi. Nah, karena tadi menggunakan mesin, tentu kesalahannya itu semakin diminimalisir. Kalau tenaga kerja itu kan, misalkan manusia itu gampang lelah, kemudian ketika dia bekerja tiba-tiba ngantuk, itu kan bisa saja menjadi penyebab kesalahan yang banyak. Kemudian mempercepat tingkat produksi. Proses produksi barang menjadi lebih cepat. Nah, maka produk juga akan lebih cepat dipasarkan. Yang selanjutnya, proses berkreasi. Memberi variasi terhadap suatu nilai akan membuat sebuah produk mengalami perubahan. Jadi ketika misalkan variabel harusnya volumenya segini, kemudian diatur dengan volume yang lain, maka produk itu akan berubah ukuran, dan ini juga merupakan sebuah variasi tentunya. Kemudian keberhasilan dalam memproduksi barang. Semakin besar fokus yang diberikan oleh tenaga kerja, karena tadi menggunakan mesin, semakin besar fokus tenaga kerja, maka produk yang akan dihasilkan itu juga akan maksimal. Kinerja mesin juga akan maksimal karena dipantau oleh tenaga kerja yang fokus, gitu ya. Pada slide selanjutnya itu adalah kekurangan produksi massal. Kalau tadi ada kelebihan, sekarang ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah yang pertama, kekakuan dalam proses produksi. Maksudnya kekakuan itu gimana ya? Maksudnya gini, perubahan dalam proses pengerjaan suatu produk akan sulit dilakukan karena proses pembuatan menggunakan mesin. Jadi ketika proses pembuatan produk itu menggunakan mesin, kan kalau misalkan di tengah-tengah kalian mau men-stop, itu kan juga membutuhkan proses, gitu ya. Jadi produknya tadi malah prosesnya akan semakin kacau dan lain-lain. Kemudian produk kurang bervariasi. Maksudnya di sini ketika kamu membuat sebuah produk dengan menggunakan produksi massal, tentunya ketika kalian membuat produk itu kemudian dijalankan di mesin untuk pembuatan produk, tentunya produk ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sampai dia selesai dia hanya memproduksi produk yang seperti itu. Jadi variasinya kurang. Akan tetapi ketika mesin sudah selesai memproduksi barang, kalian bisa menambah variasi lain sehingga prosesnya bisa diulang, akhirnya bisa terbuat produk baru. Nah, jaminan yang tidak mendukung. Tidak ada jaminan sebuah produk akan laris manis di pasaran. Nah, tentunya bukannya tidak mungkin ya, ketika kalian sudah membuat sebuah produk, kemudian produk tersebut ternyata tidak laku. Kan itu juga sebagai kekurangan dari produksi massal. Kalian sudah buat banyak, ternyata di pasarannya tidak menerima atau pasar tidak menyerap hal tersebut, produk kalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, biaya mesin mahal. Tentunya membeli sebuah mesin untuk mencetak suatu barang itu pasti harganya sangat mahal. Nah, ini salah satu kekurangan dari produksi massal. Kemudian kita beralih pada slide selanjutnya. Perencanaan produksi massal. Kalau kita tadi sudah mengetahui produksi massal, sekarang perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi massal itu apa? Perencanaan produksi massal merupakan proses menciptakan ide produk yang berjumlah besar dan menindaklanjuti sampai produk tersebut diperkenalkan ke pasar. Perusahaan harus memiliki rencana cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, keuntungan yang besar dan biaya yang minim tentu sangat diinginkan dalam setiap usaha ya, karena setiap usaha yang minim pengeluaran dan hasil yang maksimal tentu kita sangat mendambakannya gitu. Produksi massal yang dipilih oleh sebuah perusahaan selalu ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan besar.
Oleh karena itu, perusahaan harus bisa memperhitungkan setiap persiapan dengan tepat agar memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan massal. Kesuksesan suatu perusahaan tergantung dari cara mencukupi kebutuhan pelanggannya. Contohnya, harga produk yang dapat dijangkau oleh pelanggan itu termasuk dalam kategori kesuksesan dari sebuah perusahaan. Jadi, perusahaan menciptakan sebuah produk yang dapat dijangkau itu malah lebih bagus daripada menciptakan produk yang harganya mahal, ternyata konsumennya tidak bisa membeli. Kemudian, tanpa rencana produksi yang baik, tujuan perusahaan tidak akan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Nah, pada slide selanjutnya, itu adalah perencanaan produksi massal menurut ahli perencanaan produksi. Pertama, menurut Nasution tahun 2003, perencanaan produksi dilakukan dengan menentukan arah awal dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, berapa banyak melakukannya, serta kapan harus memulai melakukannya. Pak Nasution ini memberikan gambaran bahwa perencanaan produksi itu adalah arah awal. Jadi di awal kalian itu harus punya arah, nanti harus membuat yang seperti apa, kemudian tindakan. Setelah mempunyai arahan, dia punya tindakan. Kemudian berapa banyak melakukannya, berapa kali dilakukan. Kemudian serta kapan harus memulai melakukannya. Jadi terencana, itulah perencanaan itu ya. Kemudian menurut Hantoro tahun 1993, perencanaan produksi bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menguasai pasar sehingga dunia usaha maupun dunia industri dapat berkembang secara signifikan. Kemudian menurut Gito Sudarmo tahun 1999, perencanaan produksi merupakan tahap awal yang penting dalam keseluruhan proses manajemen, agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat diarahkan secara maksimal demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena kalau menurut Sudarmo ini kan, kalau tahap awalnya sudah terencana, maka proses manajemennya itu akan lebih mudah, dan kemudian sumber daya yang ada bisa diarahkan secara tepat dan maksimal. Nah, menurut Kusuma tahun 2020, baru saja ya berarti, perencanaan produksi merupakan suatu dunia usaha atau industri yang bergantung dalam faktor eksternal, yaitu pangsa pasar yang diraih struktur ekonominya. Jadi, selain tadi adalah tahap awal kemudian manajemennya, kalian juga harus tahu bahwa pangsa pasar itu perlu untuk diperhatikan. Kalau kalian membuat sebuah produk, ternyata kalian tidak menentukan pasarnya itu siapa, ya tentu produk kalian akan mubazir gitu ya. Kemudian slide selanjutnya, tujuan perencanaan dalam produksi massal. Tujuannya apa perencanaan produksi massal itu? Yang pertama, meminimalkan dan memaksimalkan biaya untuk memperoleh keuntungan. Ini kok ada dua, meminimalkan dan memaksimalkan biaya. Maksudnya gimana? Maksudnya biaya-biaya yang bisa dipangkas, misalkan tenaga kerja yang bisa dipangkas biayanya, kemudian bahan-bahan lainnya, itu dimaksimalkan di misalkan bahan bakunya, gitu ya. Jadi meminimalkan untuk memaksimalkan suatu objek tertentu atau suatu hal yang lain. Kemudian memaksimalkan produk untuk kepuasan pelanggan. Jadi orientasinya itu kepada pelanggan. Jadi produk yang kalian buat itu berkualitas dan pelanggan merasa puas dengan apa yang kalian ciptakan. Yang ketiga, meminimalkan terjadinya perubahan dalam nilai produksi. Jadi nilai produksinya itu jangan sampai terjadi perubahan yang sangat tinggi gitu ya. Kalau tadi sudah baik, jangan sampai nilai dari produksi yang sudah baik itu turun. Yang keempat, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya sudah bagus, tenaga kerjanya sudah tertata dengan rapi, jangan sampai kemudian menambah tenaga kerja yang baru yang nantinya akan malah menambah beban biaya. Memaksimalkan perlengkapan sarana dan prasarana inventaris pabrik.
Jadi memaksimalkan perlengkapan. Ya. Jadi ketika perlengkapan-perlengkapan dari pabrik itu belum tercukupi, nah, jadi perlu diadakan pengadaan barang atau pengadaan alat sehingga ketika nantinya proses produksi ke depannya akan lebih baik. Yang selanjutnya, fungsi perencanaan dalam produksi massal. Nah, fungsinya apa? Fungsi merencanakan itu. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan penjualan barang. Jadi, karena punya gambaran, akhirnya lebih terjamin daripada kita tidak menentukan rencananya. Kemudian, mengukur kapasitas produksi terhadap rencana produksi yang konsisten. Dapat diukur. Kemudian dapat memonitor atau memantau hasil produksi. Yang selanjutnya mengetahui unsur produksi. Yang kelima, menetapkan jenis perencanaan produksi, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, mengetahui langkah-langkah produksi, dan yang kedelapan, menetapkan skala produksi. Skala produksi itu apa aja? Ada waktu, ada berapa banyak jumlah produk atau kuantitas produk, ada keperluan biaya, ada jumlah tenaga kerja, ada peralatan yang digunakan, ada juga persediaan bahan bakunya. Nah, kemudian selanjutnya, pada slide selanjutnya itu adalah unsur perencanaan produksi massal. Yang pertama ada tujuan produksi. Tujuan produksi di sini berarti memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. Jadi tujuan kalian membuat produk itu kan sebenarnya yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat atau malah yang pertama nanti memperoleh keuntungan. Nah, bisa seperti itu. Kemudian standar dan pengukuran produksi. Serapan konsumen terhadap produk itu seperti apa? Misalkan di wilayah ini produk yang diminati adalah produk ini. Nah, kemudian kalian menciptakan produk baru yang ternyata itu kebalikan dari produk ini, gitu. Produk yang awal. Kira-kira nanti bisa laku nggak? Nah, itu juga jadi pertimbangan. Kemudian perencanaan fakta objektif. Mengetahui fakta pasar sehingga dapat mengurangi pemborosan bahan baku dan biaya tenaga kerja. Dan yang selanjutnya, pengukuran perkembangan dunia usaha atau dunia industri. Untuk mempunyai gambaran mengenai bagaimana dunia usaha maupun dunia industri dalam membuat sebuah produk, kemudian merencanakan bahan baku yang dipakai hingga produk dipasarkan ke konsumen. Kemudian pelaksanaan tahap awal produksi, mengawasi dan memastikan bahwa semua produk dan tenaga kerja tidak berlebihan saat proses produksi akan dimulai. Jadi bahan bakunya itu tidak berlebihan, produk yang dihasilkan itu tidak berlebihan, tidak terlalu banyak, sehingga nanti serapannya itu maksimal. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis perencanaan produksi. Ada yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang ini yang gimana? Perencanaan jangka panjang ini sebenarnya tujuannya untuk mengatur penambahan kapasitas peralatan, ekspansi pabrik, dan pengembangan produk. Misalkan jangka panjangnya saya sudah mempunyai usaha di sini, usaha misalkan seblak gitu ya. Kemudian saya ingin membuka cabang, itu kan menjadi sebuah perencanaan jangka panjang bahwa nanti saya di suatu wilayah lain akan mengadakan sebuah cabang baru atau di sini diistilahkan sebagai ekspansi pasar atau pabrik. Kemudian perencanaan jangka menengah. Tujuannya untuk mengatur berapa banyak bahan baku dan material yang dibutuhkan dalam proses produksi, penjadwalan produksi, dan analisis distribusi. Karena menengah itu berarti waktunya lebih pendek daripada perencanaan jangka panjang. Nah, hal-hal yang difokuskan juga berbeda dengan yang tadi. Kemudian perencanaan jangka pendek atau yang dikenal sebagai perencanaan operasional. Berarti kalau jangka pendek ini istilahnya waktunya lebih sedikit. Misalkan 1 minggu. 1 minggu ini harus ngapain sih? Apa saja yang dibutuhkan? Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Itu yang diatur dalam perencanaan jangka pendek. Berdasarkan keterangan pembagian tersebut,
Perencanaan produksi merupakan proses mempersiapkan tenaga kerja, buruh, bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Pada slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Ada apa aja? Ada yang pertama tentunya faktor internal atau yang disebut faktor yang masih berada dalam lingkup kekuasaan pemimpin perusahaan. Kemudian faktor eksternal, faktor yang ada di luar kekuasaan pimpinan. Nah, di sini contohnya faktor internal itu produktivitas tenaga kerja, karena sebuah pimpinan perusahaan itu kan pasti punya wewenang untuk mengatur tenaga kerjanya. Kemudian kemampuan pengadaan dan penyediaan, karena sebuah perusahaan pasti juga bisa mengatur pengadaan barang, kemudian penyediaan apapun yang dibutuhkan. Kemudian kapasitas mesin dan peralatan tentunya juga masuk dalam faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya itu ada kebijakan pemerintah. Misalkan dulu misalkan produksi barang A dulu itu boleh, ternyata setelah kebijakan pemerintah keluar untuk produksi barang A itu sekarang tidak boleh. Nah, itulah yang menjadi alasan bahwa kebijakan pemerintah ini mempengaruhi perencanaan proses produksi juga. Nah, kemudian inflasi. Tentu kalau inflasi akan menyebabkan misalkan nilai dari suatu barang menjadi lebih tinggi ataupun bisa menjadi lebih rendah. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, faktor eksternal itu bencana alam. Bencana alam ini kan kehendak ilahi ya. Jadi kalau ada bencana alam, proses perencanaan produksi juga bakal terhambat. Yang selanjutnya, langkah-langkah perencanaan produksi. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama itu routing. Kalau routing di jaringan itu kan menentukan rute ya. Routing artinya kan rute, merutekan. Kemudian di sini apa? Routing itu tahap penetapan urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Nah, kemudian scheduling atau jadwal, schedule itu ya, tahap penetapan jadwal kegiatan operasi produksi yang disinergikan sebagai satu kesatuan. Kemudian ada dispatching, tahapan penetapan proses pemberian perintah untuk memulai melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan yang sudah direncanakan pada tahap routing dan scheduling. Routing digunakan untuk memperbaiki yang pertama kuantitas dan kualitas suatu produk. Kemudian sumber daya, manusia, bahan, mesin, kemudian ada jenis, jumlah, dan urutan operasi, dan tempat produksi. Jadi di awal itu ditentukan urutan proses produksinya itu apa. Kemudian scheduling itu penjadwalan. Dengan penjadwalan nantinya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu sesuai dengan urutannya. Istilahnya timekeeper-nya ya. Jadi penjaga waktunya. Kalau waktunya sudah proses ini, berarti harus masuk di proses ini gitu. Penjadwalan ini membantu untuk memanfaatkan waktu secara optimal. Jadi tidak ada waktu yang terbuang secara percuma. Pada tahap dispatching, kewenangan memulai proses produksi akan diberikan dengan mengacu urutan dan jadwal yang telah ditentukan. Jadi mengacu dari proses routing dan scheduling tadi. Yang selanjutnya, peramalan. Jadi kalau perencanaan sebuah proses produksi, itu ada peramalan atau prediksi. Atau dalam bahasa Inggrisnya forecasting. Peramalan adalah seni atau ilmu yang digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Yang jadi masalah kan kalau kita mau prediksi ke depannya itu gimana gitu akhirnya. Nah, di sini ada proses peramalan. Peramalan sangat diperlukan karena hampir semua keputusan proses produksi massal diambil berdasarkan prediksi yang terjadi setelah sebuah kegiatan dilakukan. Jadi ketika yang dulu-dulu ya, istilahnya itu dulu ada sudah melakukan sebuah proses produksi,
kemudian ternyata hasilnya membuat sebuah grafik. Jadi dari tahun 2000, misalkan 2010, 2011, 2013, 2014 dan seterusnya, proses produksi itu kan tertata gitu ya. Nanti ada proses, ada grafiknya naik dan turun. Nah, di situ bisa dianalisis nanti ketika di tahun berapa proses produksi itu akan bisa naik atau bisa turun. Nah, di sini ramalan sangat penting untuk dilakukan. Contohnya misal model produk. Model produk itu kan tentunya bisa berubah. Kalau misalkan zamannya sekarang itu zaman-zaman milenial, tentu produk-produk yang baru itu juga akan mengikuti masa-masa milenial sekarang ini. Kemudian jumlah unit yang akan diproduksi itu juga bisa diramal, berapa banyak, serapan pasar itu berapa, dan lain-lain. Peramalan yang buruk akan menghasilkan keputusan yang salah, sehingga akan membuat sebuah perusahaan tidak siap memenuhi tuntutan pasar. Kalau peramalannya salah, berarti ada kemungkinan nanti perusahaan mengalami kerugian. Nah, akibatnya itu apa saja? Ya tadi perusahaan bisa mengalami kerugian, kemudian pelanggan akan semakin berkurang, kemudian dimungkinkan bahkan bisa mengalami kebangkrutan perusahaannya. Langkah selanjutnya atau slide selanjutnya maksudnya, di sini ada langkah-langkah peramalan. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama menentukan tujuan peramalan. Mau meramal apa sih? Ya, gitu. Kemudian yang kedua mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Tentukan tujuan, kemudian ketika tujuannya sudah ada, data-data sebelumnya itu dianalisis. Data-data yang ada misalkan yang tadi tahun 2010 sampai 2020 dianalisis proses grafiknya kayak apa, kemudian dicari model peramalannya, akhirnya nanti ketemu tahun selanjutnya itu harus seperti apa. Kemudian memilih dan menguji metode peramalan. Jadi dipilih metode yang sesuai. Peramalan itu metodenya ada banyak. Dan yang selanjutnya menghasilkan peramalan. Jadi kalau sudah ditentukan tujuannya, dievaluasi dan dianalisis datanya, kemudian dipilih metodenya, dilakukan, dan akhirnya menghasilkan sebuah ramalan. Kriteria peramalan yang baik, yang tentunya akurat ya, jadi akurasinya tinggi. Kemudian periode peramalan yang singkat, nah, semakin cepat dapat hasil peramalan kan semakin lebih baik. Kemudahan metode peramalannya, nah itu juga termasuk kriteria peramalan yang baik. Pada slide selanjutnya, keuntungan dan kekurangan peramalan. Jadi ada keuntungannya, juga ada kekurangannya. Keuntungannya, metode peramalan yang digunakan disesuaikan dengan jenis data dan jenis industri yang dioperasikan oleh perusahaan, sehingga keputusan yang diambil akan sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Kekurangannya, peramalan ini bisa saja mengakibatkan kegagalan yang besar. Ketika keputusan dalam peramalan yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka besar kemungkinan perusahaan juga akan mengalami kerugian. Kemudian yang selanjutnya, metode peramalan. Metodenya dibagi menjadi dua, metode peramalan subjektif dan metode peramalan objektif. Metode peramalan subjektif itu apa? Peramalan yang menekankan keputusan pada hasil musyawarah dari berbagai pihak atau banyak pihak. Di dalam metode peramalan subjektif itu ada metode Delphi. Di sini dijelaskan bahwa metode Delphi merupakan suatu cara sistematis untuk mendapatkan keputusan bersama dalam suatu kelompok yang terdiri dari ahli yang berbeda. Kemudian metode penelitian merupakan metode untuk menganalisis fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Dan fakta objektif. Fakta objektif apa? Fakta objektif itu peramalan yang memiliki peramalan objektif, maksudnya tadi peramalan yang memiliki aturan-aturan statistik dalam menunjukkan hubungan permintaan dengan lebih dari satu variabel yang mempengaruhi. Nah, yang dimana di peramalan objektif ini ada metode intrinsik, yaitu metode yang digunakan untuk peramalan jangka pendek,
kegiatan produksi utamanya di dalam faktor internal. Kemudian metode ekstrinsik, yaitu metode yang digunakan dalam peramalan jangka panjang dengan memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, itu adalah metode-metode peramalan. Nah, slide selanjutnya itu terima kasih. Jadi sudah selesai ya materi kita kali ini. Harapannya dipahami, kemudian harapannya kalian juga bisa memahami, dan tentunya kalau kalian tadi buka buku, kalian bisa juga mencatatnya. Atau nanti materi ini saya kasihkan di Google Drive, saya taruh di Google Drive, kemudian ketika pertemuan selanjutnya atau hari ini nanti akan saya share di Google Drive dan kalian bisa download di Google Drive tersebut. Informasinya akan saya sampaikan lewat grup WhatsApp. Nah, berikut nomor saya, kemudian emailnya saya juga di situ. Silahkan dihubungi kalau ada pertanyaan. Dan kemudian referensinya ada di belakang. Jadi yang saya ambil dari buku Produktif Kewirausahaan tadi untuk kelas 11, karangannya dari Indaryanto, Bapak Indaryanto. Karena mungkin cukup sekian, jadi terima kasih dan sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa kalian serap, bisa kalian pahami. Kemudian kalau ada pertanyaan yang tadi ya, dikirim ke nomor saya. Dan sekian. Bila ada yang salah itu murni dari saya, kemudian saya yang juga harus memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Islam bisa, SMK Islam luar biasa.